Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Saat ini saya berada di gedung BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Kali ini saya ingin membahas kepada seluruh pemirsa TV One ini ya mengenai udara panas yang belakangan ini memang terasa begitu hebat, terutama di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, akhirnya muncul pertanyaan nih pemirsa, apakah udara panas ini kemudian berpengaruh terhadap paparan radiasi ultraviolet yang tentunya bisa berbahaya terhadap kulit maupun badan kita? Kita langsung akan tanyakan kepada Kepala BMKG, yakni ada Ibu Dwi Korita Karnawati. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Indi. Waalaikumsalam. Lalu, Alhamdulillah Ibu sehat. Ibu bagaimana kabarnya? alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit tadi malam. Infonya habis kurang fit ya Bu? Iya, udah. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Ibu, ini saya ingin bertanya mengenai terutama indeks ultraviolet. Apakah Ibu beberapa waktu belakangan ini kan udara terasa sangat panas ya Bu? Ada nggak sih Bu kaitannya begitu dengan bahaya paparan sinar ultraviolet ini Bu? Dua hal yang berbeda ya. Sekarang udara panas, kenapa? Karena saat ini masuki bulan April ya. Posisi gerak semu matahari ini tepat berada di atas khatulistiwa. Nah, kebetulan sudah memasuki musim kemarau sehingga tutupan awan-awan hujan ini sudah bersih ya. Kita lihat dari satelit itu hitam, artinya clear. Sehingga kembali ke sinar matahari yang memancar, sinarnya termasuk ini UV itu bukan suhu udara. Ini panjang gelombang pancaran sinar matahari. Nah, ini langsung ke permukaan bumi, tidak ada shield, tidak ada tameng penutup awan. Sehingga suhunya kan menjadi terasa lebih tinggi karena tidak ada tutupan awan, dan juga pancaran UV ini menjadi langsung ke permukaan. Tapi itu dua hal yang berbeda, bukan karena UV-nya tinggi lalu suhunya menjadi panas, bukan. Jadi dua parameter yang berbeda. Demikian. Baik Ibu, tapi kita bisa mengetahui atau tidak sih Bu bagaimana sebenarnya tingkat paparan sinar radiasi dari sinar ultraviolet ini Bu? Betul sekali. Jadi BMKG melakukan perhitungan analisis secara matematis dengan pemodelan ini. Boleh kita tunjukkan ya. Jadi indeks UV ini bisa dihitung ya untuk biologically effective dose-nya. Yang paling rendah ini 1 sampai 3 ya, sampai 2 nih low, dan seterusnya. Ini semakin tinggi, semakin warnanya kuning ya, kemudian orange, nanti ada tabelnya ya, kemudian merah sampai ungu. Nah, semakin ke sana semakin kuat. Tapi paparan ini tidak menerus kontinu dan tidak bergeser-geser. Kita lihat pukul 9 pagi atau maaf mulai pukul pagi dulu deh, pagi jam 9. Indonesia Barat masih hijau. Nih, Indonesia Barat masih hijau sampai kuning ya. Ini relatif masih rendah. Namun saat itu Indonesia Timur jam 9. Tahan jam 9, pukul 9 ya. Indonesia Barat masih kuning. Tapi Indonesia Timur, ini kan gerak semu matahari ya. Indonesia Timur sudah ungu, udah 11 tuh lihat di Pasifik, di lautan, bukan Indonesia, Samudra Pasifik. Indonesia Timur merah ya. Ini pukul 9. Nah, kita lanjut pukul 10. Nah, pukul 10 ini Indonesia Barat mulai masuk orange. Bahkan Kalimantan mulai merah ya. Indonesia Timur masih merah ya. Ini. Tapi sebagian besar Indonesia Barat masih kuning. Pukul 11, coba. Pukul 11, ini saatnya merah hampir merata. Pukul 11 ya. Berarti ini kan paparannya sudah relatif tinggi ya. Indonesia Timur ini masih merah, tapi sudah mulai kembali kuning. Mulai paparannya mulai turun, itu kuning ya. Pukul 12. Ya, ini waktu Indonesia Barat ya, selisihnya 2 jam ke Indonesia Timur. 12 waktu Indonesia Barat. Indonesia Barat masih kebanyakan merah nih, merah. Di sela-selanya kuning. Tapi Indonesia Timur saat itu pukul 2 mulai banyak yang kuning. Jadi pukul 2 siang hari waktu Indonesia Timur ini punya banyak kuning. Dan seterusnya, coba berjalan terus.
akhirnya nanti menjadi bersih. Coba terus jam 13. Ini jam stop jam 14 sorry. Nah, ini udah sebagian besar hijau dan kuning. Jam 2 siang di waktu Indonesia Barat, sebagian besar kuning dan hijau, bahkan Indonesia Timur jam 4 sore ya, jam 2 siang WIB, 4 sore ini sebagian besar sudah hijau. Terus aja sampai jam 6 sore, coba jam 6 sore. Lihat bersih, dan jam 17 stop. Jam 18 ini semuanya bersih. Jadi jangan panik. Ada yang mengatakan meleleh, semuanya merah. Itu semua adalah sensasional yang membuat orang menjadi cemas dan malah stres. Jadi tenang aja, ini kan akhirnya putih. Putih itu akhirnya tidak ada ultraviolet sama sekali. Kan ada malam hari. Besok pagi terbit lagi, datang lagi. Ini fenomena alam yang sangat biasa. Hanya bedanya sekarang tutupan awan yang bersih. Sehingga akan terasa lebih masuk ke permukaan bumi. Seperti itu. Dan jangan lupa tetap menggunakan proteksi sunblock ya. Jangan terlalu lama ada di bawah sinar matahari. Demikian. Bu, tapi kan ini berarti akan selalu bergeser begitu ya Bu, berkaitan dengan waktu begitu. Kapan pagi dan juga sore hari tentu paparannya akan berbeda. Namun mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu, ini yang patut diwaspadai oleh pemirsa TV One yang bisa untuk menjadi antisipasi apa sih Bu? Ya, bagus sekali. Silakan Mas tabelnya ya. Ini jadi yang perlu diantisipasi ini. Kita lihat nih ya, ada skala ya. Berdasarkan warna. Hijau ini low ya. Ini berarti tingkat bahaya rendah ya. Ini artinya kita tidak perlu khawatir ya. Nah, yang mulai khawatir adalah orange atau moderate ya. Ini stop ya. Stop. Tingkat bahaya sedang. Ini bagi orang terpapar matahari tanpa pelindung. Jadi yang perlu diwaspadai adalah pakailah pelindung. Ini saat kuning ini berarti sekitar pukul 10 ya. Ini di Indonesia Barat ini, karena beda-beda wilayahnya ya. Nah, oleskan cairan pelembab tabir surya ya, setiap 2 jam. Ini udah ada kami sebarluaskan informasi ini. Dan orange itu resikonya tinggi, bahaya tinggi. Dan tidak berjam-jam, hanya berlangsung kurang lebih 1 jam. Ini tingkat bahaya tinggi, kurangi waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 hingga 4 sore. Seperti itu. Kemudian kenakan pakaian pelindung dengan topi lebar, misalnya dengan kacamata ya. Selalu oleskan lotion sunblock ya setiap 2 jam. Dan seterusnya coba warna merah. Nah, ini merah sama ungu ini yang paling harus diwaspadai. Dan gak akan lama. Risiko bahaya sangat tinggi, merah 8-10 indeksnya. Ini oleskan cairan pelembab tabir surya sekali lagi setiap 2 jam. Kemudian bahkan jangan berada terlalu lama ya di bawah sinar matahari. Dan ungu ini coba kurang lebih masih sama ya. Berusaha mencari tempat yang teduh. Itu demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Bu Dwi Korita Karnawati, dan tentunya nanti Ibu akan lebih menjelaskan lebih lanjut tentunya pemirsa mengenai cuaca yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Tadi sedikit mengenai bahaya sinar ultraviolet sudah dijelaskan juga oleh Bu Dwi. Kita bisa mengantisipasinya dengan menggunakan SPF 30 yang bisa di-apply atau bisa dipakai setiap 2 jam sekali ini. Nah, tentunya nanti Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali lagi untuk Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali. Ya pemirsa, berkaitan dengan cuaca panas ataupun juga cuaca ekstrim yang saat ini melanda Indonesia dan juga sejumlah wilayah begitu ya. Yang sebelumnya di segmen sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Saat ini saya akan kembali membahas bersama dengan dokter spesialis kulit. Sudah ada Dokter Matahari Arsy yang sudah bersama kami. Selamat siang Dokter. Selamat siang. Makasih banyak atas waktunya. Dan juga kami akan kembali berbincang dengan Kepala BMKG yang juga sudah tersambung bersama kami, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Bu Dwi. Baik, nanti kita akan ngobrol dengan Ibu Kepala BMKG, tapi karena kita juga tahu ya banyak sekali dampak yang kemudian dihasilkan dengan adanya cuaca panas, cuaca ekstrim. Mungkin kalau lihat kondisi sekarang, dampak terhadap kulitnya seperti apa sih Dokter Tari?
Jadi sebenarnya harus dibedakan ya antara cuaca panas dan sinar UV. Sebenarnya kalau dari cuaca panas sendiri mungkin kita akan lebih mudah berkeringat sehingga mungkin akan mengalami iritasi atau mungkin pada anak-anak yang lebih tidak sempurna kelenjar keringatnya mungkin akan mengalami miliaria atau iritasi pada kelenjar keringat. Itu kalau yang biasa kita lihat merah-merah di kulit itu ya dok ya? Pendarahan, gatal, dan mungkin karena berkeringat akhirnya memicu infeksi jamur. Tetapi kalau untuk UV sendiri, ini sungguh berbeda karena UV itu akan membuat kerusakan pada sel kulit. Yang paling parahnya itu dapat memicu kerusakan DNA sehingga dapat mencetuskan kanker atau tumor kulit, begitu. Itu dampak terparahnya. Dampak yang gitu terparahnya. Tetapi mungkin dampak yang tidak terlalu berat, misalnya mulai dari keluhan pigmen pada kulit atau misalnya keluhan muncul bintil-bintil yang jinak. Jadi tumor itu adalah pertumbuhan yang jinak, sedangkan kalau kanker pertumbuhan yang ganas. Jadi kalau misalnya hanya tumbuhnya pelan-pelan dan menahun itu lebih aman. Tetapi kalau misalnya sudah mencapai kecepatan tinggi, misalnya bulanan dia bertambah besar dan bisa menyebar kemana-mana, itu yang paling berbahaya. Itu kan kalau di luar ruangan ya. Cuman sekarang kita juga banyak yang khawatir dok. Yang terjadi di dalam ruangan itu memungkinkan dan berdampak yang sama nggak sih dengan yang di luar ruangan? Sebenarnya kalau yang di dalam ruangan tentu kalau ruangannya itu tertutup, jadi tertutup tidak ada jendela dan sinar UV tidak ada yang masuk, itu tentu aman untuk sinar UV sendiri. Tapi kalau misalnya sinar UV-nya itu bisa masuk melalui misalnya jendela atau lubang-lubang dan kita tidak bisa mendeteksi, kita tidak bisa melihat sinar UV tersebut, tentu akan tetap memberikan efek buruk ke kulit, sama seperti berada di luar ruangan. Oke, nah kita juga sudah tersambung dok, ini bersama dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Ibu, selamat siang, terima kasih atas waktunya. Tadi kami juga sudah melihat penjelasan yang sudah secara lengkap dijabarkan. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini juga banyak yang ketakutan ya Bu dengan adanya cuaca panas, cuaca ekstrim saat ini. Kalau dari BMKG sendiri apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, Ibu? Baik, nampaknya koneksinya kembali terputus, nanti akan kembali coba kita perbaiki. Dokter, kita ngobrol kembali. Ini tadi yang di dalam ruangan setidaknya dampaknya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan yang di luar ruangan. Begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur tidak mengantisipasi begitu ya, ini udah terlanjur kena matahari nih, apa yang harus dilakukan? Kalau yang memang harus berada di luar ruangan misalnya ya, atau pekerjaan memang aktivitasnya di luar ruangan, tentu nomor satu harus melakukan proteksi. Proteksi itu mulai dari apa yang kita gunakan. Jadi rambut sendiri sudah melindungi. Jadi kalau rambut kita panjang cukup dan menutupi hitam itu bagus sekali. Kemudian kita bisa tambah topi dengan tepi yang lebar, kacamata hitam lebar, masker pun membantu ya dengan menggunakan masker, dan pakaian yang panjang menutupi lengan dan tungkai, dan warnanya disarankan yang warna gelap dan yang paling baik itu warna hitam. Justru yang warna gelap ya dok ya? Ya betul. Jadi mungkin ada yang mengira warna terang seperti putih lebih baik, ternyata warna gelap atau hitam itu dia menyerap sebagian besar sinar UV, sehingga sinar UV itu kesempatan untuk mengenai kulitnya lebih sedikit. Warna putih memang dia tidak menyerap, dia memantulkan, tetapi karena semua dipantulkan, akhirnya banyak sinar yang akan terkena ke kulit. Oke, baik. Dokter, kita kembali coba untuk sapa Ibu Dwi Korita ya, yang mungkin sudah tersambung. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali tersambung Ibu Dwi Korita? Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Tadi sudah menjelaskan di segmen sebelumnya dengan sejumlah penjabaran begitu ya, tapi kita tidak memungkiri Bu, banyak sekali masyarakat yang khawatir dengan adanya cuaca ekstrim, cuaca panas yang saat ini dilanda ataupun melanda seluruh wilayah di Indonesia. Kalau dari BMKG sendiri, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat ini, Bu Dwi? Yang pertama, jangan panik, karena sinar UV ini sudah ada sejak zaman planet bumi ini hadir ya. Jadi ini bukan baru saja terjadi akhir-akhir ini. Dan kenapa saat ini terasa sedikit penguatan. Ini hanya karena persoalan kita sudah memasuki musim kemarau di bulan April, dan gerak semu matahari tepatnya berada di atas khatulistiwa, dan pada saat ini tutupan awan-awan hujan sudah bersih
sehingga pas matahari di atas khatulistiwa langsung menyinar ke permukaan kepulauan Indonesia tanpa halangan tutupan awan hujan, sehingga terasa mungkin suhu udara menjadi lebih tinggi ya, karena tidak ada tutupan awan hujan, dan sinar UV ini baik ada awan hujan ataupun tidak, tetap sinarnya ada, hanya tidak mengenal langsung ke manusia. Jadi kali ini jangan khawatir, ikuti saran-saran yang sudah kami sampaikan, dan sinar ini tidak akan membuat kita meleleh, tidak akan, insya Allah, karena matahari terbit mulai pagi, sore sudah terbenam lagi, UV-nya sudah tidak memancar lagi. Seperti itu. Maksudnya sudah indeksnya sudah menjadi 0. Seperti itu. Jadi itu biasa gerak siklus harian matahari. Pagi mulai meningkat, dari rendah mulai meningkat, puncaknya siang katakan jam 11, 12, jam 13 ya. Dan mulai turun lagi, sore sudah indeksnya sudah sangat-sangat rendah. Demikian. Baik, itu adalah siklus normal begitu ya. Tentunya nanti kita akan kembali berbincang dengan Ibu Dwi Korita, kemudian juga dengan Dr. Tari. Usai jeda berikut ini pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, langsung saja kami akan ajak Anda untuk mengetahui laporan langsung kondisi di Tangerang Selatan yang kemudian ini kemarin sempat menjadi daerah terpanas pada tanggal 17 April 2023 bersama rekan kami Milhan yang sudah berada di sana. Selamat siang Milhan, kondisi di sekitaran Tangerang Selatan pada siang hari ini seperti apa? Ya, selamat siang Tiara dan pemirsa TV One. Memang sepekan belakangan ini suhu udara di Indonesia ini terlihat terlebih panas seperti di wilayah saya berada ini, di wilayah Ciputat yang berada di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya Ciputat ini harian mencapai ini 37, derajat Celcius. Namun beberapa warga yang aktivitas ini menggunakan payung maupun topi untuk menghindari mata terik matahari di wilayah Tangerang Selatan ini. Sebelumnya fenomena alam itu dengan gelombang panas yang terjadi di Asia menurut BMKG, pertama itu panas di Indonesia karena dinamika atmosfer yang tidak biasa. Selain itu juga suhu panas bulan April ini di wilayah Asia ini kilometer lebih dipengaruhi oleh gerak semu matahari. Jadi wilayah Tangerang Selatan ini dinampakkan wilayah terpanas di wilayah Indonesia sendiri, Tiara. Milhan, kalau Anda melihat respon dari masyarakat dengan adanya perubahan suhu sendiri di Tangerang Selatan seperti apa, Milhan? Iya, terlihat dari beberapa masyarakat yang beraktivitas di Pasar Induk Ciputat ini, terlihat masyarakat ini menggunakan topi maupun payung maupun kipas yang digenggam untuk menghindari panas terik matahari di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Ya, seperti di Pasar Ciputat ini banyak warga yang beraktivitas untuk membeli jual beli ataupun di pasar cabai ini ataupun apa, dia ini menggunakan topi maupun payung gitu. Tiara. Baik, terima kasih Milhan melaporkan langsung dari Tangerang Selatan, Banten begitu ya. Ternyata memang masih panas di sana, masyarakat pun sudah mengantisipasi. Kami akan kembali mengajak Anda pemirsa untuk berdialog, berbincang langsung dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita yang sudah tersambung bersama kami dan juga Dr. Tari di sini. Ibu Dwi masih tersambung bersama kami? Ya. Iya Mbak, siap Mbak. Baik. Ibu, kalau sebelumnya masih. BMKG ini kan pernah menjelaskan bahwa kenaikan suhu ini tidak ada kaitannya dengan gelombang panas Asia 2023. Nah, sebenarnya fenomena ini apa sebutannya Bu, dan kemudian juga perbedaannya sendiri apa? Baik, jadi kondisi panas di bulan April ya, dan nanti akan terjadi lagi di bulan September, Oktober, itu sudah biasa terjadi setiap tahunnya. Hal yang sangat normal karena pada bulan Maret April posisi gerak semu matahari berada tepat di atas khatulistiwa.
sehingga tentunya penyinaran matahari langsung tegak lurus di permukaan kepulauan Indonesia. Dan gerak semu ini nanti akan bergeser menuju ke arah utara berjalannya waktu. Jadi nanti setelah Mei, Juni semakin berkurang, semakin jauh dari Khatulistiwa, namun membalik kembali di bulan September, Oktober, dan akan terasa lebih panas lagi dikala matahari berada tepat di atas Khatulistiwa. Jadi benar-benar fenomena alamiah yang sudah terjadi berjuta-juta tahun, sejak juta-juta tahun yang lalu. Demikian. Baik, sekalipun ini bukan fenomena khusus begitu ya, artinya tahunan tentunya harus ada yang diantisipasi dari masyarakat begitu ya dokter ya. Betul. Nah untuk kita berbicara mengenai antisipasi ini, apa yang harus dilakukan masyarakat? Di depan kita ini udah banyak sunscreen atau sunblock ya, yang benar sunscreen ya? Betul, yang benar Dok, ya? sunscreen, karena kalau sunblock itu sudah ditinggalkan oleh dermatologis, karena tidak mungkin 100% diblok sinar UV, jadi hanya menyaring atau memfilter, jadi namanya sunscreen. Nah tadi selain menggunakan proteksi yang sudah proteksi fisik dari kulit kepala hingga ke ujung kaki, kita juga perlu mengoleskan sunscreen di bagian-bagian terutama yang tidak terlindungi. Nah, penggunaan sunscreen ini juga pemilihannya harus diketahui dulu apakah ada perlindungan SPF-nya, PA+-nya, dan berapa jumlah SPF-nya. Dan itu semua juga disesuaikan dengan tipe jenis kulit kita dan area mana yang digunakan. Itu beda-beda semua gitu. Kalau sunscreen yang digunakan dalam ruangan dan juga di luar ruangan beda juga nggak, dok? Di sini kan udah banyak sunscreen nih, bedanya apa semua? Sebenarnya dari beberapa yang ada di sini bedanya itu pertama jenisnya, dari lotion, gel atau krim mungkin. Nah untuk kulit yang lebih berminyak mungkin lebih nyaman bila menggunakan yang lotion atau gel karena dia tidak terasa oily atau berminyak di kulit saat diaplikasikan. Tapi mungkin kalau yang kulitnya kering malah lebih baik menggunakan yang krim. Nah SPF-nya juga beda-beda. Ada yang paling ringan itu SPF 30 yang disarankan. Karena kalau di bawah 30 itu perlindungannya lebih sedikit, jadi pengulangannya akan lebih cepat. Sedangkan kalau makin di atas 30 dia perlindungannya itu akan lebih lama. Jadi sebenarnya kurang lebih SPF itu adalah jumlah, kalau misalnya kita menggunakan sunscreen, berapa kali lipat sih kulit kita itu bisa menahan kemerahan dibandingkan dengan kalau tidak menggunakan sunscreen. Jadi misalnya kalau SPF 30 artinya bila menggunakan sunscreen, kulit kita akan lebih lama 30 kali dalam menahan kemerahan di kulit saat kena UV gitu. Tetapi perlu diperhatikan juga ternyata banyak juga faktor lain, yaitu skin type atau jenis kulit kita. Misalnya kalau kulit orang Indonesia itu tipe kulit 3, jadi tipe kulit itu ada 6. Nah kalau tipe kulit 3 itu dia sedang lah dalam bisa mengatasi sinar UV. Dan juga ada yang disebut dengan MED tadi. Jadi MED itu minimal erythema dose. Jadi tadi berapa lama sih tiap masing-masing kulit itu bisa jadi merah. Misalnya yang tipe kulit ras Afrika dibandingkan dengan ras Kaukasia itu berbeda gitu. Artinya memang dengan pelindungan SPF ini bisa mengurangi tadi dampak-dampak yang kemudian ditimbulkan. Begitu ya dok ya. Nah saya ke Ibu Dwi Korita kembali. Bu Dwi, ini di tengah masyarakat yang kemudian masih bisa dikatakan panik dengan suhu yang meningkat, apa yang kemudian dilakukan BMKG Bu untuk kemudian mengedukasi ataupun juga mensosialisasikan kondisi saat ini? Ya, kami terus memberikan informasi tentang kondisi suhu udara. Ini masih trennya masih sekitar 30-an ya, tapi belum pada batas mencemaskan karena kriterianya menjadi ambang bahaya apabila sudah naik 5 derajat Celcius dari rata-rata maksimum klimatologisnya. Misalnya saat ini tertinggi 37,5 derajat Celcius, itu masih dalam batas rata-rata di bawah maksimum klimatologis. Namun nanti kalau katakan 5 derajat lagi naik, audzubillah min dzalik menjadi 41 derajat Celcius lebih, nah itu kita baru akan memberikan peringatan dini. Namun insya Allah bertahun-tahun itu tidak terjadi karena apa? Kita wilayah kepulauan Indonesia, ini kepulauan lautannya lebih luas, 60% lebih luas, maka air itu sebagai cooler
pendingin atau radiator, sehingga gelombang panas yang terjadi di benua Asia, daratan yang sangat luas, lautannya jauh lebih minim, itu insya Allah secara alamiah tidak akan terjadi di Indonesia. Dan sekali lagi, ultraviolet itu adalah pancaran sinar matahari yang memang radiasinya harus kita proteksi terhadap kulit kita. Namun tidak perlu panik, cukup ikuti saran dokter. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Saya kembali ke Dokter Tari nih, kalau misalnya kita melihat kondisi sekarang, artinya yang harus disesuaikan dengan sunscreen yang ada di depan kita ini apa saja selain jenis kulit tadi yang sudah sempat Selain jenis kulit, tadi berhubungan dengan UV index yang sudah disebutkan oleh Ibu Dwi. Jadi memang kita harus mengetahui UV index saat ini itu berapa, itu penting. Di beberapa HP-HP smartphone itu sudah bisa dicek langsung UV indexnya gitu ya. Dan setiap saat itu bisa berubah-ubah. Jadi beberapa dokter menyarankan pengulangan SPF 30 itu tiap 2 jam. Tetapi itu kurang lebih kalau dihitung untuk jenis kulit orang Indonesia itu bila UV indexnya kurang lebih di antara 4 sampai 5. Jadi kalau UV indexnya di atas itu, jadi harus mengaplikasikan ulang itu lebih cepat dari 2 jam. Nah, kalau misalnya masih di bawah 4, mungkin di atas 2 jam pengulangannya itu masih bisa diterima begitu. Jadi 2 jam itu tidak saklek, tergantung UV indeksnya. Baik, gitu. Terima kasih banyak penjelasannya untuk kami pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang, Dokter Tari yang merupakan dokter spesialis kulit. Kemudian juga sebelumnya tadi juga kami mendengar penjelasan dari Kepala BMKG dari Ibu Dwi Korita. Terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Terima kasih Dok. Ya pemirsa, informasi dialog tadi bersama Dokter Tari dan juga Kepala BMKG sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Haraha pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. jumpa.